Masih ada yang bingung fundamental trading itu apaan sih? Sini kita spill belajar fundamental dari nol. Banyak trader pemula yang baru kenal market biasanya langsung kejar chart. Lihat candle naik turun, bikin garis sana-sini, terus asal entry. Padahal kenyataannya pergerakan market itu nggak dilihat dari chart doang. Chart cuma nunjukin harga yang udah kejadian, sedangkan yang bikin harga itu naik atau turun sebenarnya ada cerita besar di belakangnya. Kayak keputusan bank sentral, data ekonomi, inflasi, suku bunga, bahkan isu geopolitik. Contohnya gini, waktu awal konflik besar Iran-Israel, emas bisa terbang karena dianggap aset aman. Nah, di video kali ini kita bakal bahas belajar fundamental trading dari nol. Step by step biar lo gampang banget paham. Dan lo nggak cuman jadi korban candle, tapi ngerti juga kenapa market bisa bergerak ke arah tertentu. Fundamental trading itu pada dasarnya analisa yang fokus sama kondisi ekonomi, politik, dan sentimen global yang ngaruh langsung ke harga di market. Kalau lo bayangin chart itu kayak hasil akhir pertandingan, maka fundamental itu adalah cerita lengkap gimana pertandingan itu bisa kejadian. Contoh gampangnya gini, kalau Bank Sentral Amerika, The Fed, ngumumin nurunin suku bunga, biasanya nilai dolar Amerika atau USD cenderung melemah. Kenapa? Karena suku bunga yang rendah bikin investor pindah ke aset lain yang bisa kasih return lebih tinggi. Sebaliknya, kalau suku bunga naik, USD biasanya lebih menarik buat disimpan, dan itu bikin harga menguat. Nggak cuma itu, faktor geopolitik juga punya peran besar. Misalnya ada konflik, perang, atau ketegangan antar negara. Orang-orang biasanya langsung cari aset aman, dan pilihan klasiknya adalah emas. Makanya harga emas sering banget naik pas ada isu geopolitik. Nah, dari sini bisa lo lihat kalau fundamental itu ibarat peta besar. Dia ngasih gambaran kemana arah market mau jalan. Technical bisa kasih lo timing buat entry dan exit, tapi fundamental yang nyediain alasan kenapa harga itu bergerak. Dengan kata lain, fundamental itu kayak cerita besar yang jadi pergerakan utama market di balik layar. Kalau lo mau trading pakai fundamental, ada beberapa faktor penting yang wajib banget lo tahu. Karena inilah hal-hal utama yang bener-bener ngegerakin market. Gue jelasin satu-satu ya. Pertama, suku bunga. Ini bisa dibilang faktor paling gede pengaruhnya. Bank sentral kayak The Fed di Amerika, ECB di Eropa, atau BI di Indonesia, mereka punya wewenang buat naikin atau nurunin suku bunga. Tujuannya buat ngatur inflasi sama kestabilan ekonomi. Logikanya gini, kalau suku bunga dinaikin, artinya nabung di bank jadi lebih menarik. Investor global cenderung masuk dan otomatis mata uang negara itu jadi lebih kuat. Sebaliknya, kalau suku bunga diturunin, biasanya mata uangnya cenderung melemah karena returnnya dianggap kurang menarik. Makanya setiap kali ada pengumuman FOMC atau keputusan suku bunga, market bisa langsung loncat gila-gilaan. Kedua, data ekonomi. Nah, ini juga nggak kalah penting. Data kayak non-farm payrolls atau NFP, inflasi atau CPI, GDP, sampai tingkat pengangguran, semua bisa jadi bahan bakar pergerakan harga. Contohnya, kalau data NFP keluar lebih bagus dari ekspektasi, artinya ekonomi Amerika kelihatan kuat, dan biasanya USD langsung menguat. Tapi kalau datanya jelek, ya sebaliknya, USD bisa drop. Intinya, data ekonomi ini kayak laporan kesehatan negara. Kalau sehat, mata uangnya dicari. Kalau sakit, market kabur. Ketiga, berita geopolitik. Nah, ini faktor yang sering bikin market tiba-tiba panik. Perang, konflik, pemilu, atau ketegangan antar negara bisa bikin harga komoditas dan mata uang bergerak liar. Contoh nyata, pas perang Rusia-Ukraina pecah, harga minyak dan gas langsung meroket. Kenapa? Karena Rusia salah satu eksportir energi terbesar dunia. Dari situ bisa kelihatan gimana berita di luar chart bisa langsung efek ke harga market. Keempat, sentimen pasar. Ini yang sering disepelein padahal kuat banget pengaruhnya. Kadang market nggak jalan sesuai logika ekonomi, tapi lebih ke perasaan kolektif, fear and greed. Kalau orang lagi takut, misalnya gara-gara ada isu resesi, biasanya mereka pindah ke aset aman kayak emas, atau mata uang safe haven, misalnya yen Jepang atau Swiss franc. Tapi kalau orang lagi optimis, yakin ekonomi bakal tumbuh, mereka berani masuk ke mata uang beresiko, kayak Australian dollar atau New Zealand dollar. Nah, yang perlu lo catat, semua news ini biasanya keluar terjadwal, jadi bukan random tiba-tiba muncul. Ada kalender ekonominya, ada jam rilisnya, lo bisa siap-siap sebelum market ngegas. Itulah kenapa trader fundamental selalu update berita, biar nggak kaget waktu harga tiba-tiba naik atau turun gara-gara news gede.
Lo nggak perlu ribet nyari berita satu-satu di internet, karena sekarang udah ada fitur yang powerful banget di Quick Pro. Dan ini bisa bantu lo analisa fundamental dengan lebih gampang dan cepat. Pertama, ada kalender ekonomi. Fitur ini fungsinya buat lihat jadwal rilis berita ekonomi penting dari negara-negara utama, kayak Amerika, Inggris, Uni Eropa, Jepang, Kanada, Aussie, dan Swiss. Jadi, lo bisa tahu jam berapa data NFP keluar, kapan inflasi diumumin, atau kapan bank sentral rapat. Lo tinggal buka, lihat tanggal sama jamnya, dan lo bisa siapin strategi sebelum market mulai heboh. Kedua, ada trading ideas. Nah, ini keren banget, karena di sini lo bisa dapat update berita fundamental yang relevan langsung per pair. Jadi misalnya lo lagi mantau Euro USD, lo bisa langsung tahu faktor fundamental apa yang lagi ngegerakin pair itu. Jadi bukan cuma baca berita global secara umum, tapi lebih spesifik sesuai mata uang yang lo tradingin. Ketiga, ada market insight. Ini levelnya lebih dalam. Kalau biasanya lo lihat kalender ekonomi cuma sekedar angka forecast sama actual, di Quick Pro lo bisa lihat penjelasan detailnya. Contoh, pas rilis NFT, lo nggak cuma ngelihat angkanya naik atau turun, tapi juga komponen pendukungnya, kayak data tenaga kerja, upah rata-rata, sampai tingkat partisipasi kerja. Jadi analisa lo lebih kaya, bukan cuma permukaan doang. Selain itu, ada juga laporan COT atau Commitment of Traders, sama Open Interest Heatmap. Ini yang bikin lo bisa lihat arah market dari sisi institusi besar. Jadi lo tahu posisi mayoritas pemain gede itu lagi cenderung bullish atau bearish. Ibarat kata, lo nggak cuma nebak-nebak, tapi ngikutin jejak langkah big player di market. Nah, kalau semua fitur ini lo manfaatin, lo nggak bakal ketinggalan berita penting. Tinggal lo cek jadwal rilis news, tandain jamnya, analisa insight-nya, terus siapin posisi. Jadi bukan market yang ngeprank lo, tapi lo yang udah siap sebelum market ngegas. Terus gimana sih cara make fundamental biar lo nggak pusing? Sebenarnya simple banget, asal lo tahu cara mindsetnya. Pertama, kalau ada news besar yang terjadwal kayak NFT, CPI, atau pengumuman FOMC, lo bisa siapin strategi khusus buat news trading. Biasanya pas detik-detik rilis berita, market bisa loncat kenceng ke atas atau ke bawah. Jadi lo harus tahu dulu jam berapa rilisnya, apa yang diharapin market, dan skenario kalau hasilnya lebih bagus atau lebih jelek dari forecast. Dengan begitu, lo bisa siap ambil peluang atau minimal nggak jadi korban pergerakan liar. Kedua, kalau lo tipe swing trader, lo lebih baik fokus ke arah tren besar yang sesuai sama fundamental. Misalnya, kalau The Fed lagi hawkish, artinya mereka condong naikin suku bunga. Nah, biasanya kondisi ini bikin USD cenderung bullish dalam jangka menengah sampai panjang. Jadi lo bisa ikut arah tren besar itu, bukan malah lawan arus. Ketiga, yang paling penting, gabungin fundamental sama technical. Fundamental itu ibarat ngasih tahu lo arah jalan market, kayak GPS yang bilang lo harus ke utara atau selatan. Sedangkan technical itu ibarat detail peta jalan kecilnya, di mana harus belok, di mana harus berhenti, dan kapan lo harus masuk atau keluar. Kalau lo cuma pakai fundamental tanpa technical, lo bisa tahu arah tapi bingung kapan harus entry. Sebaliknya, kalau cuma technical tanpa fundamental, lo bisa entry cakep tapi sering kebanting pas ada news gede. Jadi kuncinya jangan pilih salah satu, kombinasiin dua-duanya biar trading lo lebih terarah, lebih terukur, nggak gampang kebawa emosi, dan nggak sering kena prank market juga. Oke, jadi kesimpulannya gini, fundamental trading itu sebenarnya bukan hal yang ribet banget. Intinya, lo cuma perlu ngerti cerita besar di balik pergerakan market. Mulai dari suku bunga yang ditentuin bank sentral, data ekonomi kayak inflasi, GDP, atau NFT, sampai berita geopolitik yang bisa bikin market panik atau euforia. Kalau lo baru mulai, nggak usah langsung mikirin strategi ribet, simple aja. Coba catat setiap news penting, terus perhatiin gimana reaksi market setelah rilis. Misalnya pas ada pengumuman inflasi, dolar kuat atau lemah. Pas ada konflik geopolitik, emas naik atau turun. Dari situ, lo bakal belajar pola-pola yang berulang. Semakin sering lo latihan, lo bakal makin peka ngebaca hubungan antara berita dan pergerakan harga. Jadi bukan cuma nebak candle naik atau turun, tapi lo ngerti alasannya kenapa. Nah, kalau lo konsisten latihan, lama-lama fundamental trading bakal kerasa lebih natural. Dan lo bisa gabungin sama technical buat hasil yang lebih mantap. Jadi ingat, jangan malas baca berita, karena itu yang bikin lo beda antara sekedar tebak-tebakan candle sama jadi trader yang punya arah jelas. Jangan lupa like, komen, dan subscribe buat dapetin tips trading lainnya.